saya masuk wartawan tuh di harian Prioritas miliknya Pak Surya Paloh. Iya. Kemudian tahu dong, Bang Surya kan kalau punya media kan kritis banget. Nah, zaman itu kan zaman yang nggak memungkinkan lah kita terlampau kritis. Tahun berapa itu? Orde Baru. Sahabat SV30, salam hebat luar biasa. Wah, hari ini saya bahagia banget ya, kita bisa mampir ke kantor Ketua MPR RI, Pak Bamsud, dan ditemani sama Mas Bos, sahabat beliau, sahabat kita semua yang sudah pernah kita ulas di channel Success Before 30. Kalau konten pertama, kita pernah tembak-tembakan ya, sama Ari Lasso waktu itu di lapangan tembak, saya diajari nembak sama beliau. Kali ini kita akan membahas sisi kenapa beliau jadi pengusaha yang sukses. Nah, apa saja setelah yang satu ini? Pak Bamsud, selamat siang Pak. Ya. Selamat siang. Terima kasih waktunya ini. Ini cari waktunya susah nih loh guys. Hari ini kita langsung diajak mampir kantor. Saya bingung ini kantor atau kayak lagi jualan patung apa ini ya? Kayak museum. Cakep ini kantornya. Anda silakan lihat. Pak, ngomong-ngomong masa kecilnya lahir di mana sih Pak? Saya lahir besar di Jakarta. Oke. Di Tanjung Priok. Tanjung Priok. Oh, sama kayak Bang Saroni dong ya. Iya. Tapi aslinya kelahiran Jawa Tengah ya Pak ya? Enggak, saya lahir besar di Jakarta. Oh, lahir besar Jakarta. Orang tua ya dari Salatiga. Orang tua Salatiga. Oke. Jadi memang kecil udah di Jakarta. Ya. Terus menitik ayah ibu itu apa? Profesinya apa dulu? Gak apa-apa Pak? Ya, kalau ayah kan tentara. Tentara, Ya, pangkat ya. rendahan lah, beda sama Mas Bos nih. Wah. Jadi kita hidup dari asrama ke asrama, ya kemudian Bapak pensiun, jadi pengusaha, lalu meninggal. Beliau meninggal, saya masuk SMP. Oh. Jadi saya dibesarkan oleh orang tua tunggal, ibu ya. Ibu aja ya. Ya. Terus akhirnya sekolah di Jakarta. Terus awalnya merintis karir itu di bidang apa setelah tamat kuliah gitu? Iya, sebetulnya kita mengalir aja. Cita-cita sih dulu maunya masuk dokteran. Tapi kita nyasar di ekonomi. Oke. Lalu mau jadi ekonom, tapi nyasar jadi wartawan. Gila loh guys, ini perjalanan hidupnya jadi wartawan. Nah, saya kan pernah tanya beliau, Pak, jadi wartawan itu kelebihannya apa? Ya. Sampai akhirnya menjadikan Bapak seperti sekarang. Ya, kelebihan dari wartawan itu adalah kita memiliki banyak akses. Betul. Dari mulai tukang sapu sampai presiden. Oh iya. Itulah kelebihan wartawan. Wartawan. Cuma, kita harus menyadari bahwa narasumber itu ya harus di-maintain. Betul. Jangan hanya kepentingan dapat berita, besoknya say goodbye. Iya. Nah, kita tetap maintain. Nah, hubungan baik ya. Dari hubungan-hubungan itulah kemudian saya pelan-pelan membangun karir. Ketika saya masuk wartawan itu di harian Prioritas miliknya Pak Surya Paloh. Iya. Kemudian tahu dong, Bang Surya kan kalau punya media kan kritis banget. Nah, zaman itu kan zaman yang nggak memungkinkan lah kita terlampau kritis. Tahun berapa itu? Orde Baru, zaman Pak Harto. Oh, zaman Pak Harto. Kemudian Menteri Perdagangan Pak Harmoko. Dibredel lah kemudian koran itu, harian Prioritas. Itu koran satu-satunya ketika itu yang berwarna pertama kali. Nah, dibredel. Nah, kemudian kita udah kayak layangan putus lah. Nah, tapi Bang Surya ini masih tetap mempertahankan wartawan dan karyawannya. Kita di sekolah lain lah ngambil manajemen. Iya. Ya, tapi kemudian akhirnya mengambil lagi majalah Vista. Iya. Ya. Cuma dalam perjalanannya kan semakin persaingan semakin ketat. Betul. Nah, akhirnya saya memilih mundur, kemudian membuat majalah baru, media baru bersama dengan narasumber yang pernah saya wawancarai ya. Iya. Saya ada Pak Abu Rizal Bakri, ada Agung Laksono, ada Fadel Muhammad. Golkar semua itu. Wah. Dulunya belum Golkar. Belum Golkar. Dulunya belum tercemplung di situ. Ada Bambang Yoga, kemudian setelah kemudian kita ingin membangun bisnis. Iya. Nah, dari situlah kemudian saya diajak masuk ke
Golkar baru. Itu tahun berapa, Pak? Wah, saya lupa, tahun 80-an kali. 80-an. Itu bisnis pertama apa itu ya? Majalah bisnis. Nah, dari situ kemudian saya diajak masuk HIPMI. Oke. Ya, setelah baru terbangun jaringan untuk bisnis-bisnis yang lain, jadi partneran. Oh iya. Dari mulai properti sampai macam-macam lah gitu. Wah, jam terbangnya jadi sudah jadi pengusaha sejak tahun 80-an. Jadi ternyata nggak serta-merta orang lihat jadi ketua DPR, ketua MPR, tapi itu perjalanannya jatuh bangun lah. Jatuh namanya bangun. Bisnis nggak pernah langsung jadi kan. Iya. Pernah bangkrut nggak sih? Pernah, kita menghadapi krispon 98. Oh, pernah ya? Nah, kita jatuh semua lah jatuh ya. Iya. Dimana kemudian kita akhirnya sedikit demi sedikit ya akhirnya mengurangi karyawan, bahkan tutup ya. Dalam politik juga gitu, saya 4 kali nyalon baru yang kelima jadi. Oh berarti sempat gagal nih nyalonnya nih. 4 kali gagal. Loh, itu nyalon sebagai apa waktu itu? Anggota DPR calon. Oh pernah gagal? Dari mulai zaman Pak Harmoko, saya mulai dari nomor 16, nomor 8, nomor 4, nomor 2, terakhir baru nomor 1 jadi. Wah. Yang kelima baru jadi. Yang kelima baru jadi gitu ya? Jadi emang dalam politik dibutuhkan kesabaran. Dan saya tetap memilih Golkar, nggak pindah sana, nggak pindah. Ketika ada partai-partai baru muncul, saya nggak memilih mana tapi Golkar. Wah, setia sama zaman Orde Baru gitu ya. Motivasi dan konsistensi. Ini kan beliau ini motivator. Motivator. Jadi ini channelnya tepat ini untuk saya motivator kalau ngomong sama Pak Bamsud malu saya. Saya belajar ini, ngecas ilmunya. Oke, jadi gini guys, ini saya menarik ya, kisahnya Pak Bamsud ini menarik. Mungkin juga Anda belum pernah dengar di channel yang lain. Tapi satu hal yang beliau tidak menyerah. 4 kali nyalon gagal. Itu berapa tahun itu 4 kali nyalon gagal? Ya, ada masing-masing rata-rata 5 tahun kan? 5 tahun. Wah, 20 tahun berarti 20 tahun. Waduh, 20 tahun dan itu gagal kelima baru jadi. Kelima baru jadi. Kayak Indonesian Idol aja. Tapi kegagalan itu justru membuat saya mendapatkan ambisi besar. Nah, ketika gagal yang keempat, kemudian disitulah saya dapat HPH HDI. Iya. 800.000 hektar di Papua, kemudian 200.000 hektar lebih di Kalimantan Selatan. Ternyata, sawit ya? Bukan, HPH aja. Ternyata dalamnya itu batu bara. Itu lagi booming batu bara. Wah, waktu di channel saya nggak diomongin nih. Channel bisnis. Nah, jadi ketika saya nyalon yang kelima, dompet kantong udah tebel. Wah, itu loh rahasianya. Jadi kegagalan itu tentu itu adalah jalan kiamat bagi kita. Justru mungkin Tuhan punya jalan lain, punya rencana lain untuk yang lebih besar buat kita. Coba kalau yang keempat, ketiga, ketika itu saya nggak berhasil. Saya tetap menjadi Tarsan. Logistiknya nggak kuat nih. Nggak kuat. Nggak, artinya kalau sudah jadi anggota DPR kita nggak bisa apa-apa. Betul. Hanya makan gaji DPR. Betul. Dan kerja benar di DPR. Benar. Wah, ini rupanya rahasia. Jadi gini, kita bicara soal kegagalan ini. Pak Bamsud waktu gagal wajar nggak sih kecewa gitu? Tentulah frustasi, kecewa. Ya. Kalau waktu frustasi ngapain? Nah ini penonton kita banyak yang lagi frustasi. Oh iya, ini tipsnya Babe ini bisa menyemangati mereka gitu. Penting. Ya, ketika kita menghadapi kegagalan, kita harus cari kompensasi bagaimana membuat kegagalan itu menjadi satu keberhasilan. Dari situlah kemudian saya banyak bertemu orang, ya kemudian mengaitkan satu sama lain. Kita ini sebetulnya dalam membangun bisnis semudah, ya. Mempertemukan di mana orang kelebihan uang tapi kekurangan ide, menemukan orang yang punya ide tapi nggak punya uang buat modal. Kemudian mencari sumber-sumber barang-barang yang dijual murah setempat, dan menjualnya di satu tempat yang lain yang mau orang beli lebih mahal. Kita ambil selisihnya. Itulah bisnis. Iya, that's it. Bener. Itu udah saya ngomong berkali-kali gitu loh. Nah, rupanya diamini apa Pak Bamsud ya. Makanya Anda hari ini nggak salah ya nonton ini. Dan sebetulnya kalau ngomong sama Pak Bamsud ini cukup seru banget. Pak punya channel YouTube nggak Pak? Ada, Bamsud Channel. Wah, ngomongnya apa itu Pak? Ngomongnya apa itu? Ngomongnya tentang topik apa? Macam-macam. Saya dengar ada yang namanya ngompol sama ngobras. Ya. Ngobras sampai ngompol, ngobrol asik sampai ngomong politik. Dari sejadah sampai haram jadah. Ini seru ini. Ini ada ketua MPR gokil kayak gini nih baru ketemu saya nih. Waduh ini, Pak. Oke, tadi saya dengar beliau mengambil satu peluang mempertemukan orang yang punya ide dan punya uang. Ya itu luar biasa banget dan akhirnya jadilah beliau. Pak,
Jadi pertama itu sebagai apa, Pak? Yang kelima itu, anggota DPR pertama. Anggota DPR dari dapil saya Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen. Tahun berapa itu, Pak? Saya tahun 2009. Oh, 9. Jadi ya baru 11 tahun ya. Wah, ini panjang juga loh perjalanan. Makanya kamu tuh pengen sukses cepet mulu. Denger nih, Babe ini. Itu udah usia lebih dari 45 ya, Pak ya? Iya loh. Nah, kemudian setelah di politik juga kita harus pandai memilih momentum. Oke. Karena banyak juga anggota DPR yang sudah 25 tahun, 30 tahun tapi tidak dikenal oleh publik. Ya gitu-gitu aja lah jadi anggota DPR. Iya. Jadi ketika saya masuk DPR 2009, 2004 saya lupa. Kemudian saya di Komisi 3. Ya. Kita itu adalah mencuat kasus Bank Senturi. Bank Senturi yang lagi seru itu, lagi rame itu. Ketika itu baru rame di warung kopi. Nah, kemudian saya cari datanya, dapat data yang cukup komplit, lalu saya menginisiasi bersama 9 kawan-kawan lainnya menjadi inisiator hak angket Bank Senturi. Oke. Nah, setelah kemudian saya memperoleh nomor punggung di DPR. Oh. Jadi itu momentum. Karena kalau saya lewatkan momentum itu, udah lewat. Karena kereta hantu nggak lewat 2 kali. Wah, ini bahasanya dalam. Catat menit keberapa. Jadi mau cari kereta hantu susah ya? Pak, gini. Kenapa menurut Bapak pengusaha itu harus jadi politisi? Iya, sebetulnya politisi membuka akses seluas-luasnya terhadap pusat kekuasaan. Ya, karena bagaimana juga bisnis Indonesia ini masih sangat tergantung pada kebijakan. Betul. Ya, daripada siapa yang sedang mengendalikan negara ini. Betul. Sumber informasi, kapan mau dinaikkan harga, kapan mau turunkan harga, kebijakan dikeluarkan, itu sumber pertama. Kalau kita peroleh dengan baik, itu adalah suatu keuntungan. Iya. Harus kayak gitu. Peluang bisnis. Nah, ini pelajaran politik dari pakarnya untuk para milenial. Ya, makanya banyak pengusaha karena walaupun tidak jadi politisi, tapi udah dekat dengan politisi. Oh, cukup minimal bahkan itu. menjadi sponsor politisi. Itu banyak yang mau sponsorin tuh. Mas langsung buka masker. Yang mau sponsorin ke kita juga boleh lah. Ini orang partai yang 2 loh. Kapan saya dudukin? Nggak mudah loh orang 2 partai. Hanya ada di channel Success Before ini ya. Ini sesuatu yang sangat menarik. Tapi kok tiba-tiba beberapa hari yang lalu ini ada berita heboh, seorang tokoh dari Ormas datang, bandara itu sampai penuhnya luar biasa dan beberapa hari akhirnya nggak ada protokol. Itu menurut Pak Bamsud bagaimana?